dia sudah bermanja, dia sudah ngerubutin kita, kemudian disentuh pun dia nggak lari gitu loh, dan itu akan membuat kita jadi lasta-masta. Hai Vivers, jumpa lagi. Ya, kali ini di sesi yang ketiga di bulan Maret ya, bersama saya Lila Margaret kembali bersama saya. Jangan bosan-bosan ya Vivers kalian. Kita bertemu lagi di acara yang paling kita tunggu-tunggu setiap bulannya, yaitu Tim Podcast. Oke, kalau bulan lalu kita ngomongin tentang operation nih ya bersama Pak Julius Julianto. Nah, kemarin Pak JJU juga sempat mention mengenai marketing. Iya, udah ada bocoran nih ya. Kita akan ngomongin sedikit mengenai marketing hari ini. Pembicara kita kali ini kembali ya, kalau hostnya perempuan, pasti pembicara kita adalah laki-laki yang ganteng, betul ya? Oke, pembicara kita hari ini untuk teman-teman UMC ya, UV Marketing ini harusnya paham nih ya, dan mengenal dengan baik Bapak yang satu ini. Bapak ini hobinya ada olahraga badminton, handal nih, sering bermain bersama Pak Yunan, jago banget kalau kata teman-temannya, kata timnya nih. Kalau sekarang lagi hobi katanya mau berkebun. Ya, teman-teman udah bisa menebak siapa yang mau kita wawancara pada hari ini? Ya, mari kita sambut tanpa berlama-lama lagi. Kita sambut Bapak Lee Christian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Lila. Ya, teman-teman harusnya semangat ya menyambut Pak Lee. Saya semangat loh hari ini. Harus ceria gitu ya, masih pagi. Bapak apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat ya Pak di tengah pandemi COVID gini ya Pak ya? Iya, itu yang paling utama. Betul Pak. Di tema COVID kali ini Pak, di tahun COVID, kebiasaan baru apa nih Pak? Kalau kemarin Pak JJU dia bangun tidur harus lebih bersyukur nih ya. Kalau Bapak gimana nih Pak? Dengan adanya COVID, adakah kebiasaan-kebiasaan baru Pak yang muncul yang Bapak lakukan, gimana Pak? Boleh sharing sedikit Pak? Yang pasti kita selalu berdoa lah ya untuk prioritas kita sehat dan jangan lupa bahagia. Iya. Dan ya kita ambil positif dari masa pandemi inilah. Ya waktu untuk berkumpul dengan keluarga juga lebih banyak, sehingga quality time-nya juga lebih bagus. Ya semoga ini juga bisa memberikan efek sehat, efek positif di dalam keluarga kita, sehingga ini akan memberikan efek positif juga di dalam pekerjaan kita. Oke, bahagia ya teman-teman, di tengah COVID ini kita tetap harus bahagia. Penting ya Pak bahagia itu ya. Jadi bahagia dengan hal-hal kecil, bersyukur dengan hal-hal kecil, dia tuh kayak masih sehat gitu ya. Bapak, mengenai kemarin kita bahas mengenai operation ya Pak ya bersama Pak JJU. Kali ini kita akan lebih membahas mengenai dari sisi marketingnya nih. Kalau udah bersama Bapak, berarti teman-teman udah tahu nih apa yang mau diomongin nih ya mengenai UV Pak. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan ya Pak mungkin nih. Pak, jika menyimak Presiden Letter yang 2021 yang memang sudah disampaikan, ada pesan UV harus meningkatkan pembiayaan nih melalui network development. Kalau bisa dijelasin mengenai maksud dari network development peningkatan ini seperti apa ya Pak? Oke. Viv Group punya satu keunggulan yang luar biasa di network development. Kita punya jaringan dari Sabang sampai Merauke. Dan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk Viv Group. Ini yang benar-benar kita memaksimalkan. Bahwa dalam masa pandemi mungkin kondisinya agak sedikit berubah. Kalau 2 tahun yang lalu mungkin kita masih fokus di expand. Ya, untuk tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi, ya kita berubah arah. Kita lebih ke arah intens. Jadi kita mengintensifikasikan network yang sudah kita punya, sehingga ini akan memberikan produktivitas yang lebih ke Viv Group. Dengan kondisi yang ada, dengan network yang kita punyai, kita harus selalu develop, kita harus selalu kembangkan, sehingga ini akan memberikan satu benefit, satu produktif yang lebih di dalam marketing kita.
sehingga akan memberikan kontribusi NSA yang lebih baik untuk Viv Group. Berarti secara nggak langsung network ini memang harus bekerja sama dengan baik ya Pak, dengan namanya juga network expanding gitu kan. Berarti network kita harus bersatu nih mau di wilayah manapun supaya peningkatan kita juga lebih baik gitu Pak ya di tengah pandemi ini gitu Pak. Ya kan, supaya lebih stabil gitu ya bisa dibilangnya. Oke, menarik nih teman-teman mengenai network expanding ya. Nah, semangat kita nih kan harus gerak cepat ya Pak ya. Dengan adanya pandemi ini kita harus menyesuaikan diri kita gitu. Bagaimana ke konsumen, pola kerja kita, strategi kita memang harus sesuai dengan apalagi dengan protokol kesehatan gitu kan Pak ya. Nah, untuk semangat gerak cepat yang memang akan kita bangun bersama dengan semuanya, itu butuh rebound Pak, ya kan Pak. Rebound terkait si network development ini gitu kan. Nah, inovasi apa sih Pak yang memang akan dilakukan di 2021? Oke, kita agak sedikit flashback di tahun 2020 lah ya. Boleh. Kita juga tidak menyangka ada badai di awal bulan Maret yang ini akhirnya ya mengurangi kecepatan dari lari kita. 3 bulan atau mungkin 2 bulan pertama kita masih optimis bahwa tahun 2020 kita masih bisa achieve new record. Tetapi tidak disangka di bulan Maret sudah mulai muncul badainya. Badai yang tidak ini ya Pak. Badai yang selalu bergoyang ya Pak ya sampai saat ini. Dan efeknya baru kita mulai rasakan di bulan April dan seterusnya ya. Sehingga ya kita harus berbenah, kita harus mencari strategi yang berbeda. Dan kita bersyukur di bawah manajemen kita yang luar biasa, kita diberikan arahan, diberikan bimbingan, sehingga untuk lari kita juga mungkin turun, tetapi penurunannya tidak sedrastis yang kita bayangkan. Jadi kita masih bisa tetap berlari, dan kita masih bisa selamat untuk lepas dari tahun 2020, dan harapannya bahwa dengan kita sudah berada di tahun 2021, kita punya satu pijakan yang kokoh untuk kita yakin di tahun 2021 ini kita bisa rebound, dan saya berharap bukan hanya sekedar rebound, tetapi kita bisa lebih baik dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya yang lebih baik, yang istilahnya yang tertinggi lah ya. Kalau berhitung tahun 2019 ini kita bisa jadikan patokan, karena tahun 2019 adalah pencapaian UV yang tertinggi, sehingga diharapkan di tahun 2021 ini kita bisa rebound dengan angka yang lebih baik dibanding tahun 2019. Berarti 2019 nih masa jaya UV harus tetap ya Pak, harus sebenarnya mau kita stabilkan. Cuma perahu kita lagi goyang nih ya Pak ya. Jadi harus tetap berlari, pace-nya mungkin yang agak sedikit melambat ya Pak ya. Sebenarnya dengan tema dari Viv Group sendiri yang selalu membawa achieve new record, semangat kita tidak akan pernah berpikir untuk stabil, tetapi semangat kita adalah selalu growth. Ya, dan itu sudah kita buktikan dari tahun, kalau saya flashback 6 tahun ke belakang, dari 2015, 2016, sampai dengan 2019, kita selalu tumbuh. Kita selalu achieve new record. Dan kita masih yakin, di awal tahun 2020, kita masih bisa achieve new record. Tetapi, apa mau dikata? Iya ya, bergoyang sedikit ya. Tapi tetap usaha ya Pak, tetap kerja. Kita TEAM kita tetap gini gitu Pak ya. Jadi kita nggak oleng nih teman-teman ya, teman-teman Vivers. Dan mungkin tambahan lah ya, tahun 2020 itu sebagai tahun pembuktian. Karena kebetulan tema tahun 2020 untuk Viv Group adalah strong collaboration. Betul. Iya. Dan ternyata ada kondisi badai, ada kondisi pandemi. Ya, saya berpikir positif aja bahwa di tengah pandemi ini ya kita harus bisa buktikan bahwa kita punya satu tema strong collaboration. Betul. Ya, tidak hanya dikatakan, tetapi dilaksanakan juga. harus ya, dilaksanakan. Berarti
Dan ini akan memberikan satu pijakan yang luar biasa untuk tahun 2021. Ya, kita punya satu fondasi yang kokoh, bahwa kita punya satu kekuatan strong collaboration untuk mencapai, untuk rebound, untuk lebih baik di tahun 2021 dan selanjutnya. Iya. Saya jadi sedikit flashback ke 2020 nih teman-teman Vipers. Strong collaboration dengan kita ada pandemi Covid. Bener loh, kita memang strong collaboration ya Pak ya. Semuanya memang berkumpul jadi satu gitu supaya kita tetap bertahan, tetap achieve new record walaupun ada masalah gitu ya Pak. Kita tetap yang kalau nggak salah saya dengar Viv Group juga bertahan ya Pak ya di 2020 dengan pandemi itu, dengan kita mencapai keuntungan yang memang tidak bisa dikatakan sangat amat luar biasa, tapi kita luar biasa di tengah pandemi itu gitu ya Pak ya. Yeah. Mantap loh Vipers ini ya. Oke Pak, kita lanjut ya. Selanjutnya Pak, bagaimana nih Pak percepatan dari peningkatan bisnis UMC financing ya Pak ya di masa pandemi ini, seperti yang kita bahas. Kalau 2020 kan memang strong collaboration, kemudian Bapak sempat flashback ke 2019 memang pencapaian UV yang tertinggi saat itu gitu ya Pak ya. Berdasarkan pengalaman, apakah nih udah dilakukan sama Viv Group seperti boosting engagement atau leader yang memang di coaching untuk lebih optimis gitu Pak? Gimana gitu Pak? Jadi dari peningkatan bisnis UV-nya sendiri. Ya, kita tetap melakukan satu pengembangan ya yang terus menerus, dan untuk tahun 2021 kita membawa 3 killer strategi lah ya yang akan kita jalankan di tahun 2021. Harapannya ini juga akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa untuk tim UV di dalam rebound, di dalam recovery untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. 3 killer strategi yang sudah kita siapkan. Yang pertama, kita punya big data. Oke. Ya, ini akan kita benar-benar maksimalkan. Viv Group luar biasa punya big data, dan ini akan menjadi satu kekuatan untuk kita. Kemudian kita juga sudah siapkan beberapa program yang atraktif untuk mencapai tujuan kita di tahun 2021. Terus pastilah ya, di dalam semua kondisi itu pasti ada peluang. Iya, betul. Nah, sesuai dengan tema kita tema Viv Group di tahun 2021, Riding the Storm, Break the Conversion with Strong Agility, Seize the Opportunities. Ya, sama. Kita juga mengambil kondisi ini bahwa di dalam semua kondisi, semua kejadian itu pasti ada peluang, dan kita mau memaksimalkan peluang yang ada untuk pengembangan bisnis UV sendiri. Dan kita yakin tahun 2021 kita bisa membuktikan. Itu mungkin 3 killer strategi yang sudah kita siapkan. Kemudian ini juga kita slicing lagi, kita detailkan lagi ke strategi-strategi yang lebih kecil untuk memberikan guidance ke tim yang ada di lapangan. Oke. 3 killer strategi yang saya sempat yang saya langsung berpikir ya, big data. Memang sekarang data adalah suatu hal treasure ya Pak ya. Kayak apa ya? Kayak harta karun loh teman-teman Vipers. Kayak kalau nggak ada data nih, apalagi kita yang di perusahaan finance ini, aduh susah banget kali Pak ya. Jadi data itu harus dijaga dengan baik dan benar ya Pak. Karena kan berpengaruh gitu kan Pak ya ke progres pekerjaan kita gitu ya. Luar biasa. Kalau menurut Bapak sendiri, big data UV sampai saat ini itu sangat amat berpengaruh Pak. Pengaruhnya berapa persen kalau bisa Bapak bilang? Presentase nih Pak ya. Ya pasti kalau Bapak pasti bilang 100%, tapi ya kita buka-bukaan nih ya teman-teman Vipers. Dan Bapak big data menurut Bapak mengambil berapa persen Pak dari peningkatan kinerja di UV Pak? Kita sangat disupport dari database yang disiapkan oleh tim CRM ya. Betul. Sehingga setiap bulan kita diberikan data yang ini akan menjadi satu sumber data kita untuk kita bisa menghasilkan booking customer yang lebih berkualitas. Dan kalau ngomong persentase, ya hampir sebagian besar
apalagi dalam masa pandemi kemarin lah ya. Karena kita juga lebih diarahkan oleh manajemen untuk fokus di big data kita. Ya, sehingga porsinya sangat besar di masa pandemi. Kemudian tapi kita juga tidak meninggalkan new customer juga, karena harapannya dengan kita menambah new customer di kita, apalagi new customer yang berkualitas, ini juga akan membesarkan big data kita. Itu yang menjadi satu kekuatan yang harus kita garap untuk menghasilkan booking berkualitas UV. Dan saya pun yakin lah, LOB yang lain juga sama lah. Ya. Ya. Betul. Berarti teman-teman Vivers, Bapak, berarti kalau misalnya saya rangkum adalah big data itu penting, customer RO ya Pak nyebutnya ya Pak ya. RO itu penting, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan new customer yang ternyata memang jangan-jangan bisa meningkatkan peningkatan kita gitu, keuntungan kita ya Pak. Karena new customer ini kan sekarang beragam gitu ya Pak ya. Iya. Saat ini. Oke. Ada yang tertarik menjadi customer UV? Mungkin teman-teman, Bapak Ibu, ya saudara-saudara dari Vivers kita dimanapun Anda berada. Oke Pak, saya akan lanjut. Iya Bapak. Pada kondisi pandemi saat ini Pak, sebagai seorang leader, ya Pak ya, sebagai seorang leader, bagaimana nih Pak cara Bapak terutama mendorong, mensupport kita semua, mungkin yang di UV Pak terutama ya, untuk menciptakan semangat nih Pak, mencapai prestasi, kemudian mencapai target juga di 2021. Gitu. Gimana Pak? Boleh Pak? Oke. Kondisi pandemi merubah kebiasaan kita lah ya. Kalau istilahnya sekarang dengan istilah new normal. Betul. Dan kelihatannya juga kita nggak akan bisa kembali ke old normal. Jadi ya kita harus sesuai dengan yang sudah diberikan oleh manajemen, bahwa kita harus punya tim yang adaptif, tim yang agile, tim yang responsif, sehingga kita akan bisa mudah untuk berubah. Ya. Memang kalau mau dikatakan yang abadi di dunia ini apa sih? Nggak ada. Yang abadi adalah perubahan. Betul. Ya, sehingga kita harus siap untuk berubah. Perubahan apakah enak? Biasanya orang akan defend dengan perubahan. Ya, setuju saya Pak. Ya. Tapi kalau kemudian sudah merasakan nikmatnya atau benefitnya, orang akan dengan sendirinya mau berubah. Ya. Ini yang menjadi satu kunci di kita, bahwa kita harus punya tim yang agile, sehingga tim kita bisa berubah dengan cepat. Dalam masa new normal ini, kita ambil positifnya lah ya, bahwa pergerakan bisa menjadi lebih cepat. Betul. Karena apa? Kalau kata Prof. Renal Kasali, bahwa sudah terjadi double disruption. Ya. Yang pertama internet, ya. Nah, membuat perubahan pola hidup. Betul. Ya, itu disruption yang pertama. Kemudian dipercepat dengan adanya pandemi, sehingga ini membuat double disruption di masyarakat kita, hampir di seluruh dunia lah ya. Ya, ini yang membuat kita harus cepat berubah. Dan ini yang selalu saya pesankan ke tim, kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita akan ketinggalan. Betul. Ya, bahkan mungkin kita akan hilang. Ayo kita berubah. Yang saya tekankan adalah yang pertama komunikasi. Ya. Saya mengambil satu nilai positif di masa new normal ini. Komunikasi semakin gampang. Ya, ini yang kita maksimalkan. Kalau dulu kita mau meeting harus kumpul. Iya. Ya. Dari Kita mau ya, Pak ya? Iya. Kita mau berkomunikasi harus telepon. Iya. Sekarang kita kalau mau meeting bersama simple. Undang. Iya. Undang aja. Tinggal kita beritahukan melalui WA. Yuk siap-siap kita meeting bersama melalui Teams atau melalui Zoom. Siapkan datanya. Yuk kita bahas bareng. Oke. Jadi rasanya dengan sistem online ini dunia semakin sempit. Ya, kita bisa dalam waktu sangat sebentar kita bisa kumpulkan orang dari seluruh Indonesia. Ya, kita bisa ngetim bareng, kita bisa bertatap muka secara online. Kemudian kita bisa membahas, kita bisa menganalisa, kita bisa mengevaluasi,
data secara bersama. Ya, ini yang menjadi satu kekuatan. Tuh. Menurut saya ini menjadi satu kekuatan untuk kita berkomunikasi dengan tim kita. Sehingga mereka pun merasa sangat disupport. Ya, ini yang akhirnya akan menimbulkan satu trust bersama, baik kita yang di HO maupun dengan tim yang ada di cabang, demikian pula sebaliknya. Ya, ini akan menjadi satu kekuatan. Sehingga mereka pun akan bekerja dengan semangat yang luar biasa. Ya. Kita bukan mencari masalah, tapi kita mencari solusi bersama. Sisi positifnya ya Pak ya, Iya. dari satu masalah. Benar, saya juga langsung kepikiran, iya kita bisa mengumpulkan seluruh orang Indonesia, satu grup ya Pak Iya. dalam ya Teams, Zoom, meeting juga nggak, maaf ya telat gitu, udah nggak ada tuh Pak Nggak ya. ada. Udah, langsung aja nyala nih, tak gitu ya. Oke benar. Dan semuanya serba cepat gitu ya Pak. Iya. Jalan-jalan pun bisa virtual Pak, selain meeting. Jadi mungkin kita jalan-jalan virtual gitu ya. Kalau tadi sempat sharing sama Pak Kris ya, katanya Pak Kris belum pernah ke Sabang. Mungkin dari online kali ya Pak ya. Jalan-jalan virtual, mungkin Viv Group cabang Aceh mau ngajak Bapak virtual jalan-jalan kali Pak ya. Jadi memang komunikasi itu penting dan sekarang dipermudah sebenarnya komunikasi kita ya Pak ya. Iya. Nggak bertemu, nggak bertatap muka, tetap adanya. Kalau Bapak sebagai seorang leader berarti memonitoring dan memberikan support kepada teman-teman, terutama di cabang gitu kan Pak ya. Yeah. Lebih terasa lah kekeluargaannya. Oke, Pak kita akan santai sedikit ya Pak ya. Kita akan games nih ya di hadapan Bapak ya. Teman-teman, kita akan games sebentar nih ya. Kita apa nama gamesnya? Kita kembali ke games A or B Quest. Iya. Bapak ini dari tadi Pak Kris ini senyum-senyum terus sama saya. Wah tersepona saya Bapak. Jadi Bapak, oke. Di hadapan Bapak sudah ada dua tanda ya Pak. A dan B ya Pak ya. Jadi Ini kayak di TV-TV itu ya? Iya dong ya kan. A or B. A or B gitu ya. Siapa cepat ya Pak ya. Yang mana cepat-cepat. Oke, jadi saya akan memberikan Pak sebuah pertanyaan dengan dua jawaban. Nah, jawaban pertama yang saya sebutkan itu berarti yang A, jawaban kedua berarti yang B ya. Ya. Menurut secara spontan yang emang Bapak banget nih atau enggak yang udah ini memang prinsip saya nih kayak begini, ya itu yang Bapak angkat jawabannya ya Pak ya. Oke. Kita akan contoh dulu ya Pak ya, contoh. Dari Menara Viv Pak, pilih lantai 7 apa lantai 8 Pak? Contoh ya, teman-teman, ini hanya contoh. Lantai 7 apa lantai 8 Pak? Iya lantai 7 ya Pak. Karena UV UMC ini ada di lantai 7 ya Pak ya. Oh, berarti Bapak cinta sama lantai 7. Lantai 7 mana suaranya untuk Bapak Li? Iya. Oke, kayak gitu ya Pak ya. Kan kita akan ada beberapa pertanyaan, dilonggarkan dulu, oke? Kelihatannya angka 7 itu angka keberuntungan untuk saya sih. Oke Pak ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini Bapak banget sih kayaknya karena kita mengulik dari teman-teman dari tim Bapak. Jadi kalau kita bisa dapat pertanyaan ini, ya Bapak nanti bisa konfirmasi ke timnya Bapak ya di lantai 7. Oke. Pertanyaan yang pertama. Saat waktu luang nih, Bapak lebih memilih jogging santai atau berkebun? Pilih Langsung boleh diangkat ya? Boleh langsung aja Pak angkat. Jogging santai. Kenapa Pak? Yang pertama saya pilih jogging santai dulu. Oke. Ya. Karena setelah jogging santai saya bisa berkebun. Oh, jadi Ya. lanjut ya Pak ya? Ya. Tapi kalau sudah berkebun dulu, saya sudah lupa jogging santai. bisa lupa gitu gak? Karena sudah terlalu asik atau gimana Pak? Iya. Berkebun tuh terlalu asik. Karena apa? Karena kita nggak terasa. Dan itu bisa membuat kita lebih refresh. Karena kita melihat sesuatu warna-warni, melihat daun yang hijau, melihat bunga yang berwarna-warni. Betul. Ya mungkin sedikit cerita lah ya. Boleh Pak. Saya dengan istri saya lebih suka berkebun. Oke. Ya. Tapi lama-lama istri saya jadi suka berkebun juga. Ketularan ya Pak ya? Karena ya memang akhirnya kita merasakan bahwa dengan kita melihat yang hijau-hijau, mata kita juga lebih segar, ya, pikiran kita juga lebih segar, kita lebih refresh. Apalagi kalau kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan.
Misalkan pohon kita rawat dari kecil, kemudian berbunga atau berbuah, rasanya ada satu Kebanggaan kepuasan. ya Pak ya, Iya. kepuasan. Kemudian kita bisa mengembangkan tanaman baru. Wis. Itu sebenarnya gini, kalau kita tahu karakter tanaman, itu sebenarnya nggak susah. Yang susah adalah mengetahui karakternya. Iya benar Pak. Setelah tahu, oh ternyata tanaman ini tanaman yang mudah loh. Tanaman yang gampang gitu loh. Jadi, seninya di situ sebenarnya. Ngulik sendiri ya Pak. Nah. Sejujurnya saya sarjana pertanian loh Pak. Tapi kok kayaknya mendengar Bapak mudah sekali ya. Teman-teman, begitulah ya. Bedanya hobi dengan memang suatu pendidikan ya Pak ya. Kalau hobi ya sepenuh hati, pendidikan sepenuh hati juga walaupun ya begitu ya. Teman-teman pasti hafal ya. Pak, kita lanjut ya Pak ya. Oke. Menu pendamping makanan favorit, Pak. Ya, di sini oke. Silakan dipilih Pak, pete atau kacang? Aduh gimana nih, pete atau kacang Pak? Ini sebenarnya pilihan yang sulit sih ya. Tapi karena harus memilih, ya udah saya akan memilih gitu loh. Kacang. Memang dua-duanya favorit Pak, berarti Pak? Dua-duanya favorit. Ya, pete saya juga suka. Cuma karena pete ini kan tidak semua orang suka. Betul, saya nggak suka Pak. Iya. Sehingga ya kalaupun kita makan bersama, saya juga harus menghormati orang lain juga. Betul. Ya. Kalau sama-sama suka, ya saya Hajar ya, kita akan hajar gitu. Oke, benar ya. Ya, mungkin mau ngasih oleh-oleh ke Pak Kris, pete sama kacang teman-teman ya. Sambal kacang pakai pete. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Sebagai seorang leader, sebagai orang leader, Bapak memilih kompas atau jam tangan Pak? Nah, ini harus ada artinya nih Pak, kompas. Filosofi nih kayaknya nih, boleh Pak, silakan Pak. Kompas kita tahu lah ya. Iya. Gunanya untuk apa ya? Iya tahu Pak. Ya, jadi untuk memberikan arah. Ya. Tapi sebenarnya dengan perkembangan teknologi, jam sekarang pun ada kompasnya. Ya. Tapi kalau yang tadi dikatakan, saya tahu lah, ini jam yang biasa lah ya. Iya, jam yang biasa aja Pak. Ya. Karena kalau sekarang disuruh memilih ya, saya akan memilih jam yang ada kompasnya. Dua-duanya. Bapak Kris ini kayaknya demen mengkolaborasikan dari tadi ya pilihan-pilihan kita ya. Tapi karena saya tahu bahwa pilihannya ini istilahnya hanya satu-satu kan. Iya Pak. Jadi kalau memilih ya pasti milih kompas lah. Karena ya dengan kompas itu bisa menyelamatkan hidup kita. Betul. Ya. Kalau misalkan kita tersesat di hutan, ya kalau dikasih pasti kita akan memilih kompas kan. Iya, karena kita bisa keluar dari hutan itu. Tapi kalau hanya sekedar jam tangan, ya mungkin kita tidak akan bisa keluar dari hutan itu gitu. Kalau nyala ya Pak. Mati jam tangannya udah selesai. Jadi prioritas tetap ya untuk keselamatan kita dulu kan. Betul. Nih yang saya tangkap Pak Kris ini kreatif loh, teman-teman viewers ya. Dari tadi jogging santai berkebun digabung gitu ya, habis jogging kebun, suka kacang tapi suka pete. Oke, iya. Pak, kita akan masuk ke pilihan mengenai booking nih Pak ya, yang sangat amat ditunggu sama teman-teman viewers nih Pak. Terkait booking nih ya, untuk meningkatkan booking, siapa yang akan Bapak dorong lebih nih Pak? Unit head atau MCE? Ya teman-teman unit head dan MCE, kita lihat jawaban Bapak. Kalau saya ini yakin sih. Iya, unit head Bapak Ibu unit head terkasih tersayang up to date ya. Kita dengarkan alasan Bapak Kris tuh ya gimana Pak? Kenapa harus unit head Pak? Unit head adalah sebagai leader. Betul. Ya, leader akan memberikan bimbingan, akan memberikan guidance ke timnya, termasuk juga MCE. Jadi intinya bahwa unit head dan MCE ini kan ada di kios. Keberhasilan kios, produktivitas kios itu hitam putihnya ada di tangan unit head. Iya. Ya. Unit head yang bagus, yang bisa menjadi good leader, itu saya yakin dia akan bisa memanage timnya, termasuk juga MCE dengan baik. MCE bisa di-manage, MCE punya kualitas, MCE punya loyalitas. Sehingga dengan kondisi ini, kios pasti akan produktif. Ya. Tapi kebalikannya, kalau unitnya tidak bisa memanage timnya, ya ini kembali lagi ke masalah leadership. Betul. Ya pasti timnya akan kacau. Ya, MCE-nya juga akan tidak punya arah. Iya.
ya tidak akan punya support, sehingga semangatnya, kualitasnya tidak akan sebaik di mana MCA ada di bawah unit yang bagus. Berarti memang dari atasnya sudah harus digenjor dengan semangat ya Pak, biar ke bawahnya juga semangat gitu ya Pak ya. Luar biasa. Jadi para unit head tetap bersemangat untuk mensemangati teman-teman Anda yang ada di kios. Gitu ya. Karena bagi saya satu network itu berhasil atau tidak, itu yang menentukan adalah leadernya. Betul. Ya, tidak ada network yang jelek. Yang ada adalah leader yang jelek. Oke. Ya, maksudnya jelek dalam arti Pembawaan leadernya gitu Pak ya. mungkin belum leadernya belum punya leadership. Ya ini mungkin harus banyak belajar. Ya. Di coach ya teman-teman, tidak ada network yang jelek ya. Hanya butuh pembelajaran lebih mengenai leadership gitu ya Pak ya. Iya. Yes. Karena terbukti, ya network yang merah kemudian digantikan leadernya bisa menjadi hijau kan. Berarti yang salah bukan networknya. Iya. Iya, bisa teman-teman artikan sendiri ya teman-teman ya. Oke. Siapapun bisa jadi leader ya Pak ya, dengan porsinya dan posisinya masing-masing ya Pak ya. Gitu. Oke, sorry. Kita lanjut Pak. Kalau tadi kita mendorong, siapa nih yang harus kita dorong ya Pak ya? Kalau dari segi kepribadian seseorang Pak ya, Bapak lebih menyukai pribadi yang wise kah? Atau humble kah? Ya. Kok saya dapat insting Bapak akan combine dua-duanya ya Pak? udah nggak milih. Kan saya disuruh memilih dulu kan? Iya, pilih dulu Pak. Saya milihnya yang ini. Wise, oke. Wise, ya. Iya. Humble itu harus. Tuh. Tapi yang butuhkan adalah yang wise. Ya, apalagi kalau terkait dengan leader. Iya. Ya. Leader yang wise itu leader yang bisa memberikan reward dan punishment secara balance. Oke. Ya. Tidak ada like and dislike. Dia akan bisa memilih timnya dengan adil. Betul. Ya. Tapi ya kita ngomong adil bukan adil yang 100% lah ya. Iya. Itu milik Tuhan lah ya. Betul. Akan berusaha untuk adil. Ya, sehingga timnya akan happy, ya, timnya akan kondusif dan saya yakin hasilnya juga akan kondusif. Teman-teman ya. Agak kena sama saya gitu. Oke. Ya, ada yang masuk gitu Pak, maksudnya merajai kalbu. Oke. Bahasa saya merajai kalbu ya, saya menyesuaikan aja nih. Oke Pak. Ketika misalnya mau berkendara nih Pak, misalnya Bapak mau pergi ke Bandung, mau ke mall, Pak, ya Bapak lebih suka naik mobil nyetir nih Pak, misalnya nyetir. Sukanya manual apa matic Pak? Saya lebih senang yang Matic. Tos Pak, saya juga matic. Iya, kenapa Pak? teknologi berubah lah ya. Betul. Semakin menuju ke perbaikan. Ya. Hidup juga harus berubah. Ya. Kalau kita masih defend, kita tidak bisa menikmati teknologi. Teknologi diciptakan untuk membuat hidup kita lebih nikmat. Lebih mudah ya Pak? Iya, lebih mudah, lebih nikmat. Kita bisa lebih merasakan hidup ini indah lah ya. Mungkin pada waktu dulu perubahan dari manual ke matic, ya tadi dikatakan, ya awalnya agak sedikit defend lah, ya dengan mencari berbagai alasan lah ya. Oh, kalau yang manual akselerasinya lebih bagus. Lebih maco kalau kata orang Pak. Gimana tuh Pak? Kita bisa lebih mengatur, ya. Tapi setelah berjalan kita merasakan matic, apalagi dengan kondisi Jakarta, ya akhirnya kita bisa lebih menikmati. Ya, sehingga kita bisa bercerita juga ke teman-teman yang berubah dari manual ke matic. Ya karena kita merasakan. Karena kita sudah biasa pakai manual dulu sebelum ada matic. Ya rasanya memang kalau secara akselerasi manual kita bisa lebih atur lah ya. Tapi di sisi yang lain, kenikmatan matic ini ternyata lebih banyak. Betul Pak, setuju saya itu. Ya. Apalagi untuk orang-orang yang baru belajar. Iya itu setuju Ya. saya. Saya sepaham itu Pak. Tapi bagi saya lebih bahagia bisa manual bisa matic. Oh. Karena kalau kebetulan
kita diminta untuk membawa yang manual, kita pun bisa. Iya. Tapi kalau orang yang langsung belajar ke Matic, kalau disuruh membawa mobil manual, Mikir Pak, iya, pengalaman pribadi. iya, Mikir karena ini kopling apa ya Pak ya, ini gimana? Karena kan kalau Matic, apalagi kalau macet ya Pak ya, Iya. tinggal angkat rem dikit aja udah jalan tuh mobil kan Pak. Iya. Gitu. Jadi mempermudah ya. Oh Bapak. luar kalau biasa. Matic tuh kita bisa makan. Ih, bisa Pak. Apalagi kalau misalnya mobil zaman sekarang udah ada autopilotnya Pak. Kayak mana Pak? Iya kan? Iya. Autopilot tadi masih sampai nyampe. Iya. Teknologi dengan perubahan. Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya Pak ya. Oke. Aduh, pertanyaannya mengenai suatu keindahan. Keindahan yang Bapak sukai Pak. Misalnya kalau dari yang saya dengar cerita dari lantai 7 Bapak suka ikan hias gitu ya Pak ya. Banyak nih ikan hias. Sekarang ini lagi rame Pak. Ya. Lagi rame ikan hias nih Pak ya. Biasanya kalau yang kecil-kecil cupang gitu kan ya. Pak, kalau Bapak kalau suruh memilih, kami meminta Bapak memilih koi apa arwana Pak? Kalau ini sih saya jelas sih, Koi. koi. Kenapa Pak? Kan arwana biasanya indah banget tuh orang lihat, wih arwana gitu Pak. Iya. Saya melihat gini, kalau arwana kita hanya melihat satu keindahan. Ya, Iya, karena ikannya ikan yang mono, Iya. tidak bisa plural kan, Iya. tidak bisa campur dengan timnya. Kalau dicampur dua langsung tarung. Jadi kalau Ngafat, Pak. kalau nyampur harus banyak sekalian. Iya betul. Kalau koi, ya karena kebetulan saya juga melihara ikan koi di rumah, Oke. saya bisa menikmati keindahan warnanya. Karena warnanya bermacam-macam. Iya, Ya. oranye. Ada semua warna ada lah ya. Ya kecuali hijau lah ya. Kayaknya saya belum nemu yang pink deh Pak. Pink belum. Belum hijau, ada ya Pak hijau ya? belum. Pinknya belum ada. Kalau ada banyak tuh Pak yang minat Pak. Iya bener. Iya. Ya biasa lah kalau ada warna baru kan pasti banyak peminat. Oh, iyalah, Tapi Pak. nanti kalau sudah banyak Bisa aja. sudah biasa aja. Kemudian koi ini itu bisa dekat dengan kita. Iya. Ya. Jadi kalau kita sering kasih makan, kita datang, dia sudah bermanja. Dia sudah ngerubutin kita, kemudian disentuh pun dia nggak lari gitu loh. Jadi ya karena dia seolah-olah jadi udah kenal dengan kita gitu. Iya. loh. Tapi kalau arwana kan nggak bisa. Iya nggak bisa Pak. Jadi kedekatan dengan koi itu sangat terasa sih. Ikut lomba-lomba koi gitu Pak? Enggak, Nggak ya Pak? enggak lah. Saya lebih senang menikmati kalau pas lagi suntuk, Ngeliat kita koi. di dekat kolam, kita lihat ikan, kita jadi refresh lagi lah ya. Adem gitu ya Pak? Ya? Adem. Oke, Bapak. Aduh, pertanyaannya. Oke, kalau memilih selain menjadi seorang head nih Pak di UMC ya Pak ya, di UV Pak. Kalau misalnya diminta untuk memilih pekerjaan yang lain Pak. Dan di sini masih berhubungan dengan menyetir dan ya menyetir lah dunia penyetiran. Bapak lebih memilih menjadi pilotnya atau navigatornya Pak? Yang nyetirnya apa yang ngarang-ngarahinnya tuh? Biasanya kan gitu ya Pak ya di mobil ya. Ya kiri itu kan kalau navigator ya mapnya kayak gini. Kalau pilot kan kadang-kadang apaan sih gitu kan Pak. Ya kalau Bapak pilih yang mana nih Pak? Kalau saya sih navigator ya Pak ya. Ya kiri, awas ada mobil gitu kan biasanya gitu Pak. Kalau Bapak gimana nih? Bapak milih ya jadi pilotnya apa jadi navigatornya Pak? Ini pilihan yang agak membingungkan juga ini. Iya betul Pak. Ya kalau suruh memilih, ya kembali lagi lah ya. Ini harus diangkat dulu Iya, ya. angkat dulu Pak. Navigator. Iya, kenapa Pak? Navigator ini punya helikopter view yang lebih, Iya. ya, sehingga dia bisa mengarahkan pilotnya. Kalau pilot kan hanya Udah ngikut aja ngikutin arahan dari navigator. Betul. Ya contoh lah kalau yang seperti di Paris, rally Paris Dakar, ya toh. Yang namanya driver itu kan pokoknya saya harus secepat mungkin mencapai tujuan. Betul. Nah, yang lebih berperan penting di sini adalah navigatornya. Kalau navigatornya salah jalan, pilotnya pasti akan salah jalan. Iya. Nyasar ya Pak. Iya. Cuma kalau saya melihat yang punya nama itu pilotnya. Gitu. Betul. Karena kalau yang dikatakan juara itu yang disebutkan pilotnya. Ya.
Contoh yang jelas sekali lah di Rally Paris Dakar lah ya, yaitu juara bertahan Steven Peter Hansel misalkan, dia berapa kali juara, ya, baik di motor maupun di mobil. Jadi memang orang yang sangat super sih. Ya, motor juara berkali-kali, motor sudah bosan, dia masuk ke rally mobil dan juara lagi. Ya karena mungkin sudah hafal sekali lahan Rally Paris Dakarnya mungkin. Bisa jadi. Jadi lubang-lubangnya udah tahu persis lah. Ngerem kayaknya oke gitu Pak ya. Iya. Tapi yang namanya navigator nggak pernah disebutkan nih. Hanya disebutkan kecil kan. Peralinya ini, kemudian navigatornya ini. Kadang-kadang disebut Pak, kalau misalnya dibilang, ya terjadi kecelakaan nih navigatornya nggak benar. Nah itu kena tuh biasanya tuh Pak. Ya nyentilnya ke situ ya kan. Bukan salahin pilotnya, iya benar. Oke, navigator ya Pak ya. Iya karena Bapak navigator dari UMC ya Pak ya. Kalau saya bisa mengkoneksikan dengan itu, saya belajar mengkoneksi dengan Pak Kris kali ini. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Menjaga performance on top dengan cara direm atau digas? Ya kalau ini jelas sekali lah ya. Yes. Karena tema kita selalu gaspol. Ide. Ya. Tapi gaspol yang istilahnya punya aturan lah. Dalam hal ini gaspol yang kita pun punya parameter untuk quality. Ya. Saya selalu tekankan ke tim, ke teman-teman bahwa yang namanya Viv Group ini sebenarnya kan jualan duit kan. Iya sih Pak. Ya kita kredit lah ya. Iya. Ya, kita memberikan uang. Betul. Ya. Memberikan uang siapa sih yang nggak doyan? Ya, semuanya pasti mau kan. Mau loh Pak. Ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mencari orang yang mau diberikan kredit, tetapi orang yang juga mau membayar angsurannya tepat waktu dan sampai dengan angsuran selesai. Ya ini kan sebenarnya tantangan utamanya. Saya nggak ngomong beban ya, saya ngomongnya tantangan. Karena kalau tantangan kan rasanya kita punya target. Betul. Bahwa customer ini harus oke. Ya. Ini yang selalu saya tekankan ke tim. Dengan kata-kata apa? Booking berkualitas. Ya. Sehingga selalu kita berikan parameter quality juga. Gaspol harus. Karena semangat marketing itu adalah gaspol. Ya. Dan kita punya satu jargon bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Oke. Ya, karena saya juga suka bola kan. Oh, oke. Nanti kita akan sedikit bahas tentang bola ya. Jadi main bola loh Pak. Cocok sih. Oh, Kalau melihat posturnya cocok nih. Oke, Pak, kita akan bahas mengenai gaspol setelah games ini ya, Pak ya. Nanti keluar semua nih. Oke, demikian games kita teman-teman Vivers. Semoga teman-teman Bapak Ibu ya, terutama yang UV UMC mengenal lebih mengenai Bapak Kris ya. Selesai sudah games kita A or B Quest. Mengenai gaspol Pak, saya mencari tahu Pak, saya menjadi detektif sejenak gitu. Katanya ini memang Bapak mengadakan sayembara nih ceritanya ya. Sayembara mengenai si gaspol ini gitu ya. Bagaimana jargonnya, logonya gitu ya. Yang menang, saya udah tahu juga karena saya nanya sama yang menang Pak. Iya. Sama Bang Renata Lidos, Bang ya harus nonton berarti ini ya. Nah, jadi dia bilang lomba nih, aku yang menang loh Lila. Wih, dia bangga, sempat bangga Pak. Dia bangga ya. Dan katanya ada versi 2-nya Pak tahun ini ya. Boleh dijelasin mungkin Pak, sebenarnya kenapa memilih gaspol sampai membuat ada versi 2-nya Pak? Iya. Behind the scene-nya lah Pak. Oke. Sebenarnya gaspol, istilah gaspol kita juga sesuaikan dengan temanya Viv Group juga, yaitu Achieve New Record. Di akhir tahun 2019 kita diskusi dengan teman-teman, kita punya target yang luar biasa di tahun 2020 sebelum pandemi ya, sebelum di adjust. Kemudian saya bilang, berarti semangat kita harus gaspol, ya. Karena kata-kata gaspol itu kan waktu itu masih ngetren lah ya.
Oh, masih pada zamannya ya, Pak, Eh, gaspol gitu. Sangat ngetren lah. Betul. Saya bilang, yuk kita pakai istilah gaspol karena ini sangat sesuai dengan temanya Fifth Group dan temanya kita juga. Karena tahun 2020 saya berharap bahwa tim UV ini bisa meraih tim new record. Dan sebenarnya itu sudah mulai kelihatan lah ya di 2 bulan pertama bahwa semangat gaspol itu sangat terasa di teman-teman di cabang. Mereka merasakan ini istilah yang simple tapi memberikan satu semangat militan yang luar biasa untuk tim UV, baik itu di HU maupun di cabang. Kemudian saya bilang bahwa gaspol ini tidak hanya sekedar jargon, tapi kita harus terjemahkan dalam bentuk yang lebih real. Oke. Ya, akhirnya waktu itu, yuk kita saya barakan di tim. Ya, beberapa masuk, akhirnya kita pilih. Karena saya juga nggak boleh ikut sayembara. Oh iyalah Pak, Bapak pencetus ya Pak. Ibaratkan presiden ikut lomba piala presiden Pak. Ya nggak bisa Pak. Takut menang katanya. Ya udah pasti menang Pak. Iya. Akhirnya ada 3 yang masuk, kemudian yang terpilih yang punya array, Iya. gaspol, dia memberikan satu istilahnya tema di gaspol ini sendiri, bahwa gaspol apa sih artinya? Oke. GA itu go agresif. Ya. Ya. SP smart performance, OL-nya optimize leaders. Ya. Go agresif sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Betul. Ya, kita harus agresif di dalam marketing ini. Karena kalau kita hanya bertahan, kita akan kalah dengan kompetitor. Ya, kompetitor akan ada di depan. Makanya kita harus menyerang. Ya. Strategi menyerang yang seperti apa? Ini yang kita akan detailkan dalam bentuk program. Ya, untuk memberikan bimbingan atau guidance ke tim yang ada di lapangan. Ya, kemudian smart performance. Ya kembali lagi karena kita ingin meraih achieve new record. Ya, smart performance di sini adalah booking berkualitas sebesar-besarnya. Ya, sehingga ini bisa memberikan kontribusi profit yang lebih baik, kontribusi NSA yang baik ke Fifth Group. Nah, dan kita berharap dan saya yakin kalau kita bisa memberikan kontribusi yang baik, saya yakin bahwa tim operation, tim support itu akan lebih mendorong kita untuk kita makin agresif. Sehingga ini akan kembali lagi ya, ke yang pertama, go agresif. Nah, di sini dibutuhkan optimized leaders di tim UV. Ya. Optimized leader ini adalah orang-orang yang punya semangat militan. Orang-orang yang tidak gampang menyerah. Ya, dan yang pasti yang punya daya untuk selalu berpikir kreatif, positif. Dan inovatif ya Pak? Ya, tapi yang positif ya. Iya dong, harus positif Pak. Istilahnya kalau istilah yang gampang saya sampaikan ke teman-teman adalah apa? Yang pertama adalah kita harus selalu berkata bisa. Ya, karena bisa ini akan membawa semangat positif. Yang tadinya mungkin nggak kepikir, karena kita bilang, saya bisa Pak. Itu dia akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan kata-kata bisa itu. Mungkin awalnya dia nggak berpikir, ternyata saya juga bisa ya. Dan itu bisa diwujudkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah mati gaya. Ya. Ini lebih ke arah apa? Supaya kita berpikir kreatif positif. Jadi kalau misalkan nih kita punya program, kemudian kita kepentok, ya kita harus mencari solusinya, bukan langsung kita menyerah. Ya. Di sini dibutuhkan orang-orang yang harus mau berpikir kreatif. Istilah yang gampang mati gaya kan. Iya betul. Ya kalau orang sudah mati gaya, itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Selesai. Ya. Dan yang ketiga adalah harus selalu optimis, harus selalu percaya diri bahwa kita
bisa yang dua di depan. Kata bisa dan kita harus tidak pernah mati gaya. Makanya mereka apalah kalau kalau saya udah misalkan kita lagi diskusi, kemudian saya ngomong kata-kata ini mereka sudah tahu gitu. Oke, langsung ya. Oke, Bapak akan ngomong ini dan ini. Ya. Tapi bener Pak, berarti memang semua dimulai dari mindset kita dulu ya Pak, bener. Harus kita bisa. Dari situ barulah nanti kita akan berusaha supaya nggak mati gaya dan kita berpikir kreatif positif untuk keluar dari suatu masalah gitu ya Pak ya. Itu rangkuman yang luar biasa, insight untuk saya kayaknya hari ini ya. Dan itu akan membuat kita jadi lasta-masta. Apa artinya lasta-masta? Saya mengambil jargon dari Starmal ya. Boleh Pak, silakan Pak. Lasta-masta tuh saya senang dengan istilah ini. Oke. Karena apa? Lasta-masta tuh artinya hidup lebih hidup kan. Hidup lebih hidup. Nah, jadi punya gairah hidup. Oke. Punya semangat hidup. Ya, kita butuh orang-orang yang punya gairah, punya passion. Kalau sudah nggak punya passion ya udah, itu sudah mati gaya. Yang saya butuhkan adalah tim-tim yang tidak pernah mati gaya, tetapi selalu punya passion untuk mencapai yang terbaik. Ya ini semangat militannya di sini. Semangat militan. Ini kayak mengulang sebenarnya Pak. Kemarin seperti bahas juga semangat militan itu bukan kerja jor-joran ya Pak, tapi semangat pantang menyerah dalam bekerja gitu kan Pak ya. Terketuk hati saya, gitu. Benar juga Pak. Passion itu penting banget ya Pak. Ketika ada gairah itu, kita bekerja pun kita akan dengan sepenuh hati, gitu ya Pak ya. Seperti lagu Yovie Bro Pak, berdedikasi dengan sepenuh hati. Iya, betul sekali. Di bold gitu teman-teman ya, berdedikasi tapi harus sepenuh hati. Oke. Dan itu sebenarnya sudah ada di value TAM sih ya. Betul Pak. Dengan teamwork, dengan proses yang excellent, kemudian dengan kita harus selalu achieve new record. Dan moving forward kan. Misalnya kita harus mencintai perubahan kan. Itu sangat kuat sebenarnya. Luar biasa. Bener yang gini gitu Pak ya. Apa sih bilangnya? Kalau bahasa Sunda kieu pisan gitu Pak. Iya. Betul sekali. Pak, kita akan sedikit melipir. Tadi Bapak sempat bahas mengenai yang namanya agresif Pak. Go agresif gitu ya. Terus Bapak sempat membahas mengenai tim bola. Berarti sebenarnya kalau dari strategi tim bola menyerang tapi juga bertahan di saat bersamaan dong Pak. Menyerang juga tapi bertahan juga. Iya. Ini mungkin yang karena saya suka bola lah ya. Oke, nggak apa-apa. Tim apa nih Pak? Kita dulu tahu lah ya waktu Ayak ya. Yeah. Ayak juara champion ya. Iya Pak. Iya. Oh saya masih ingat Pak. Kemudian saya suka juga dengan Barcelona. Oh, ya, oke. Tiki takanya. Oke. Dia selalu menyerang. Tetapi pada saat dibutuhkan bertahan, mereka bisa segera bertahan. Tapi sebenarnya pola utamanya adalah menyerang. Tujuan utamanya adalah menyerang. Tapi dia tidak melupakan pertahanan. Ya, itu mungkin yang dulu dikatakan taktik dari Rinus Michels, terus Johan Cruyff, itu kan total attack kan. Tapi total attack yang dimaksud bukan total attack langsung lupa pertahanan. Tetap harus ada bertahan ya Pak ya. Dan mereka di dalam bertahan sangat cepat. Ya intinya bahwa kalau saya terjemahkan di tim UV, artinya go agresif ini, atau mungkin pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Karena kalau kita tidak menyerang, kita akan ketinggalan. Betul. Ya. Kalau kita hanya bertahan, ya kita hanya dapat bagian akhirnya, bagian sisanya. Ya itu yang selalu saya sampaikan ke tim kita gitu loh. Ya mungkin karena saya juga suka bola dan beberapa filosofinya bisa sambil pas gitu ya Pak ya, dapat gitu ya. Dan ini akan lebih gampang untuk saya terjemahkan ke tim juga. Betul. Karena rata-rata timnya juga cowok kan. Iya betul Pak. Dan mereka juga rata-rata senang juga mengenai bola. Betul. Oke. Kalau main bola saya penjaga gawang sih Pak. Jadi nggak ikut nyerang Pak. Gimana dong? Ya, itu peran yang ditaruh sama Pak Marlon sama saya. Pak Marlon, hai. Ya kita punya loh Pak. Jangan sedih. Tim futsal kita mungkin Bapak bisa sekali-sekali ikut Pak. Ya memberikan. Kalau saya posisinya penyerang. Oh. Saya paling senang tuh kayak Michael Owen. Gitu. Jadi menyerang gantung. Okay.
Saya cuma tahu Messi, ya lo tadi itu saya tahu lah ya kan, Ronaldo, ya gitu saya tahu. Bambang Pamungkas, ya tahu lah Pak sedikit-sedikit mengenai Indonesia ya. Oke, kita back to topic ya, gengs. Kayaknya nanti kita jadi komentator bola. Mungkin nanti di tengah kita ada bola gitu ya Pak ya, FIFA World Cup. Oke Pak, tagline Gaspol yang tadi kan ada versi 2 ya Pak ya. Iya. Versi 2. Jadi tetap hashtagnya Gaspol, tapi akan ada versi-versinya gitu Pak. Kita mulai Gaspol di tahun 2020. Betul. Sebenarnya waktu itu sebelum pandemi lah ya. Iya. Semangat kita pingin mencapai target yang diberikan oleh manajemen. Targetnya luar biasa, tapi saya pingin ada satu semangat dalam bentuk kata-kata Gaspol yang kemudian kita berikan temanya, dan sebenarnya ini sudah mulai terasa. Oke. Ya, di bulan Januari, bulan Februari itu sudah sangat terasa. Ya, wah, saya bilang ini tahun 2020 bisa pencapaiannya luar biasa nih. Tapi ternyata kan ya kita tidak bisa menduga ya ada badai lewat. Iya betul Pak. Dan ya itu memberikan pukulan yang lumayan lah ya. Tapi ya selalu ambil positifnya lah. Di dalam badai pun pasti ada peluang. Betul. Ya mungkin kita diminta untuk lebih istilahnya mengkonsolidasi tim dulu. Yang mungkin tadi saya sebutkan bahwa ya ini mungkin salah satu pembuktian mengenai strong collaboration. Ya, kita diminta untuk segera mewujudkan itu. Sehingga untuk lari kemudian kita akan jauh lebih kuat. Dan ya saya merasakan bahwa after 2020 ya harusnya kita menjadi tim yang sangat kuat. Ya. Berarti dengan strong collaboration kita bisa riding the storm untuk mencapai hal yang baik ya Pak ya. Iya. Saya menyangkut pautkan 2 tema itu luar biasa loh. Gaspol teman-teman Yubi, ya Gaspol Pak, dari manajemen sendiri mengenai Gaspol, misalnya Bapak bawa meeting gitu Pak, Komdif apa, kita punya tagline Gaspol gitu. Apakah dari teman-teman yang lain lo bilang apa kita juga bikin gitu ya? Ada nggak Pak yang Bapak dengar desas-desus seperti itu Pak? Aduh, saya kalau yang lain ya saya nggak. Tetap fokusnya Gaspol ya Pak ya. Cuma ya dengan kata-kata mudah Gaspol ya saya melihat bahwa di manajemen pun juga terasa gitu loh. Iya. Ya, kalau ngomong Gaspol, UV Gaspol gitu kan. Langsung tagline ya, UV pasti Gaspol, Gaspol pasti UV. Udah. Kemudian kita tambahin di 2021 ya dengan Dare to Change. Oke. Ya. Karena memang ini after pandemi ini ya mungkin bukan ngomong after lah ya. Ini masih dalam masa pandemi, tapi kondisi sudah semakin membaik. Ya, kita harus berani untuk berubah. Ya, kalau enggak kita akan kelibas. Ya, ini yang menjadi tantangan. Ya. Saya nggak pernah ngomong beban ya, tapi saya akan selalu ngomong tantangan. Betul. Karena dengan tantangan ini kita akan punya passion yang lebih kuat ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau saya lihat pemilihan kata-kata itu juga penting ya Pak ya. Kayak misalnya tadi Bapak bilang, saya nggak mau pakai kata beban, tapi saya mau tantangan. Karena langsung mindsetnya kalau tantangan, oke, apa nih yang strategi kita? Iya. Kalau beban tuh ya udahlah ya gitu kan. Jadi pemilihan kata-kata sebagai seorang leader juga penting ya Pak ya. Sangat penting. Penting. Jadi Dan diterjemahkan dalam bentuk yang simple lah ya. yang semua mengerti ya Pak ya. Oke. Nih, saya banyak belajar banget hari ini Pak ya. Dari Bapak. Oke. Nah Pak, dari omongan kita tadi kita udah bahas mengenai Gaspol, behind the scene sampai sekarang Dare to Change. Nah, kalau kita masukkan lagi nih, kembali kita Pak ke dasarnya kita. TEAM ya Pak ya. Apakah dari values TEAM ini bisa jadi jembatan Pak buat Gaspol atau malah bergandengan sebenarnya dengan Gaspol untuk di 2021 ini Pak? Sebenarnya kalau mau dibilang landas Gaspol ini tercipta juga karena ada semangat TEAM. Okay. Jadi dengan adanya value TEAM ini ya kita bisa create Gaspol dengan jauh lebih baik. Karena apa? Sebenarnya di situ sudah terkandung value Gaspolnya, value TEAM-nya juga. Di dalam Gaspol kita harus punya teamwork yang kuat. Kita tidak bisa bekerja sendirian, ya. Karena kita butuh kolaborasi dari seluruh tim. Kita nggak bisa marketing jalan sendiri, operation jalan sendiri.
Ya. Kemudian juga kita butuh support dari tim-tim yang lain. Ya, di sini dibutuhkan teamwork yang sangat kuat. Betul. Supaya kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Kemudian kalau excellent pastilah bahwa hasil yang bagus itu adalah dari proses yang excellent. Ya, proses excellent tidak akan mengkhianati result yang luar biasa. Ya, kalau achieving ya namanya gaspol kan. Betul. Kita mau selalu achieve new record kan. Betul lah Pak. Ya. Selama kita bisa mencapai yang tertinggi mengapa enggak gitu loh. Betul. Jadi kita akan kejar terus karena bagi saya di UV sendiri itu unlimited lah. Karena apa? Yang mencari, yang menggali kita sendiri. Ya kita tanamkan sesuatu yang selalu lebih baik. Ya. Kemudian moving forward itu pastilah. Karena kita butuh tim-tim yang agile, yang mau berubah. Karena apalagi di era new normal. Semuanya ya tadi yang saya bilang double disruption. Perubahan sangat cepat. Yang mungkin dulu diperkirakan masih 20 tahun lagi baru berubah. Ternyata dipaksa lebih cepat kita. Iya, hanya dalam waktu setahun semuanya sudah berubah sangat cepat. Ya, kita merasakan. Saya merasakan sekali. Dulu ada simbol TAM, tim. Ya, Teams. Rasanya kita nggak pernah menyentuh itu. Nggak pernah memakai kan? Bener nggak? Kemudian ada Zoom. Kita juga, ini apa sih Zoom? Ini apa sih Teams gitu. Tapi dengan kemudian adanya pandemi, semuanya berubah kan. Bahwa ternyata Teams ini untuk kita bisa berkomunikasi secara online. Dan ya saya bilang, ya kita harus segera belajar. Ya dipaksa untuk belajar. Ya ini yang akhirnya membuat ya kita harus agile, kita harus berubah. Dan terbukti kan bahwa ya Viv Group bisa segera berubah dengan strong collaboration dari seluruh tim yang ada di dalam Viv Group. IT bekerja keras, timnya Pak Kiki bekerja keras, seluruh tim semuanya bekerja keras di bawah instruksi, di bawah bimbingan, di bawah guidance dari manajemen kan. Bahwa ya ini masa pandemi, kita harus bisa survive. Dengan pandemi kayak gini, jadi yang saya tangkap adalah kadang perubahan itu perlu diberikan bumbu paksaan, Pak. Sehingga dengan adanya paksaan itu mau tidak mau kitanya juga berevolusi gitu kan, Pak. Kitanya juga berubah. Tapi kembali perubahan itu tidak semua baik, tidak semua buruk gitu kan, Pak ya. Wah, luar biasa loh, saya luar biasa. Oke, Pak. Tadi kita udah bahas gaspol tentang THM. Nah, Pak, bulan ini podcast kita memang membahas mengenai values kita achieving, Pak. Ya, teman-teman tahu apa makna dari achieving? Bisa komen di bawah. Ya, komen di bawah apa itu achieving ya. Pak, dari achieving sendiri nih, Pak. Semangat apa sih yang bisa ditularkan ke tim, Pak? Dari values achieving. Yang pasti tadi yang saya sudah sampaikan lah ya. Betul. Bahwa achieving ini menjadi satu semangat yang luar biasa untuk Viv Group lah. Dan juga untuk tim kita semua lah. Bahwa kita tidak pernah takut dengan target. Ya. Target adalah sesuatu tujuan yang harus kita raih. Ya. Dan selalu saya sampaikan ke teman-teman, ya kalaupun kita diberikan target, ya, saya bilang satu kata yang disampaikan, bisa. Kembali lagi ya, ya. Itu akan memberikan mindset yang sangat positif di tim kita. Ya mindset bahwa kita tidak boleh gampang menyerah, kita harus punya kreatif, kita harus selalu fight, ya toh. Dan istilah yang paling gampang saya bilang mati gaya. Kita tidak boleh mati gaya. Kemudian kita harus selalu punya passion. Ya, ini yang membuat tim kita itu selalu berusaha untuk achieve, ya, untuk bisa meraih apa yang menjadi target. Ya. Tidak hanya sekedar meraih target, tapi melampaui target. Ini yang menjadi semangat militan dari tim kita gitu. Betul, kita kembali lagi ke 3 konsep itu. Nah sebelumnya Pak, mengenai membahas mengenai achieving, teman-teman harus cek Comic Culture minggu kedua. Karena saya berkolaborasi dengan
Pak Li ya Pak ya, Pak Kris ya. Jadi komik minggu kedua itu adalah membahas mengenai achieving bersama UV gitu ya. Itu storyboardnya dari Pak Kris dan pemenang gaspol Bang Natai ya. Jadi check it out gitu ya teman-teman. Mungkin saya tambahkan ya. Boleh Pak, silahkan. Kan kita pernah ada Mobik yang membahas mengenai big picture. Ya, Ya, ya ini yang membuat bahwa semangat tim kita itu tidak pernah, dalam tanda kutip lah ya, tidak pernah berhenti untuk apa? Untuk meraih performa yang terbaik. Karena dengan big picture, kemudian kita slashing ke picture-picture yang lebih kecil, ke detail yang lebih kecil, bahwa yang namanya suatu pencapaian, baik itu yang merah ataupun yang hijau, itu pasti ada yang bisa diperbaiki. betul. Ya, pasti akan ada perbaikan juga. Ya, Ya intinya apa? Oke lah, kalau yang merah kan jelas, ya toh. Kita lihat ini merah. Merahnya kenapa? dibongkar lagi. Dibongkar lagi, lebih di slashing, lebih didetailkan. Oh, merahnya karena kondisi ini. Ya, sehingga kita secara perbaikannya kita bisa tepat sasaran, bisa lebih presisi. Sehingga untuk nextnya ini akan perbaikannya akan lebih cepat. Nah, kemudian yang hijau pun jangan cepat berpuas diri, Di slicing lagi. di slashing lagi. Masih ada nggak yang bisa lebih dikembangkan? Dan saya yakin pasti ada. Sehingga apa? Ya kembali lagi, jangan cepat berpuas diri. Nah, dengan kondisi ini, tim kita akan selalu bergerak untuk mencapai hasil yang lebih baik dan selalu lebih baik. Kalau yang saya tangkap Pak, biasanya dalam merah, kalau kita slicing pasti ada yang hijau. Kenapa dia bisa hijau sendiri di antara yang merah? Itu sebenarnya jadi pertanyaan, gitu kan Pak. Dalam hijau pasti ada yang merah. Kenapa bisa merah sendiri gitu ya? Slicing itu penting ya Pak, supaya yang tadi Bapak bilang mencapai hasil terbaik dengan proses yang baik juga ya Pak. Luar Saya merasakan waktu awal dulu lah ya, Boleh, Pak. di UV lah ya. Pada waktu, oh ini areanya jelek. Ya, saya cuma bilang gini, di dalam area kan ada cabang, Betul. ada pos, Betul. ada kios. Ya, yang jelek yang mana? Oh. Ya, memang kalau dilihat secara area mungkin merah, Ya. tapi kita jangan salah, Jangan salahkan areanya ya Pak ya. jangan salah duga gitu loh. Kasihan misalkan cabangnya sudah bagus, tapi karena secara total area merah, jadi cabang ini jadi kelihatan nggak bagus. Betul. Ya kita harus pisahkan lagi, harus slashing lagi, detailkan lagi. Oh ternyata ada cabang yang hijau di dalam merah. Nah, mengapa ada cabang yang hijau? Mengapa yang lainnya merah? Ya ini kan kembali lagi nih. Dengan slashing yang lebih detail, kita akan lebih tahu persis apa yang harus kita lakukan. Termasuk juga, oh ini areanya hijau nih. Apakah benar semuanya hijau? Ya, kalau memang benar, oke semuanya hijau. Bisa nggak dibuat hijau royo-royo? Iya loh. Lebih hijau lagi gitu loh. Betul betul. Iya. Bagaimana menghijaukan hal yang kadang-kadang bagaimana cara menghijaukan hal yang sudah hijau, bagaimana kita menghijaukan ketika ada kebakaran gitu ya Pak ya. Nah, Itu bahasa saya itu teman-teman ya. Oke, Pak. Kalau saya sedikit mengulik mengenai Bapak Kris nih ya Pak ya, dengan bantuan teman saya. Bapak sudah join di VIP Group dari tahun 1991 iya. sampai sekarang Pak 2021. Wow. Maaf Pak, saya belum lahir itu Pak. Ya. 91 itu saya belum lahir Pak. Jadi sebelum saya kayaknya masih ada di ngawang kemana gitu ya. Kayaknya Masih ada di surga lah ya. orang tua saya belum nikah juga Pak masalahnya. Nah, pengalaman apa yang mungkin Bapak bisa bagi ke teman-teman sehingga Bapak bisa bertahan? Luar biasa sih Pak ini. Ikut rezim reformasi 98 juga ikut, nih kan? Pandemi juga ikut gitu Pak Mas Idam. Mungkin Bapak bisa sharing sama teman-teman, apalagi dengan gaspol dan achieving, pas banget nih Pak temanya. Bagaimana sih Bapak tetap setia sama VIP Group untuk mencapai pendapatan yang lebih lagi, mencapai new record gitu Pak di setiap tahunnya Pak. Bisa sharing sedikit Pak? Iya. Ya, saya merasakan bahwa di VIP Group ini saya selalu diberikan tantangan. Nah, ini yang tadi membuat rasanya saya selalu punya passion. Ya, hidup menjadi lebih hidup. Iya. Lasta masalah ya.
mungkin tadi kalau melihat historinya kan, melihat riwayatnya kan, pertama di mana, kemudian di mana. Ya, saya bersyukur. Ya, saya sangat bersyukur bahwa saya mendapatkan kesempatan. Nah, untuk apa? Untuk berpindah job. Ya, ini menjadi memberikan ilmu lebih ke saya. Ya, mungkin pada waktu awal saya di accounting kan. Sekarang saya di marketing kan. Dan sudah melalui beberapa istilahnya job yang lain lah. Betul. Ya, saya merasakan bahwa di masing-masing job ini ada ilmu, ada tantangan. Karena kalau saya nggak diberikan tantangan, mungkin saya cepat bosan. Oke. Mungkin saya juga nggak akan selama ini di Viv Group kan. Tapi karena selalu saya diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang menurut saya ini sangat menarik, ini yang membuat saya betah di Viv Group. Ya, untuk yang generasi-generasi yang sekarang lah ya. Intinya bahwa ya tantangan itu tidak akan pernah habis. Selama kita mau mencari dan kita mau mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Betul. Ya. Intinya pekerjaan itu kadang-kadang kita harus mencari. Ya. Karena kalau kita hanya menunggu, ya mungkin kita akan cepat bosan. Jadi kalau satu sudah selesai, kemudian untuk next-nya, ya kita harus selalu menyiapkan pekerjaan yang baru. Untuk apa? Untuk pengembangan. Pengembangan di tim kita, pengembangan diri kita juga gitu. Oke. Dan teman-teman ya, strategi dari Bapak Kris bertahan sampai sekarang di grup. Berarti sebelum ada THM pun Bapak sebenarnya sudah menerapkan THM itu, gitu ya Pak ya? Tapi belum tertulis, nah adalah THM itu, barulah tertulis. Ya itu terasa sekali sih. Dengan adanya value THM, jadi kita bisa introspeksi diri lah ya. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan atau belum. Ya. Tapi ya saya merasakan bahwa ya sebenarnya value ini luar biasa. Oke. Ya kalau kita mau menjadi yang terbaik, ya kita harus jalankan value ini untuk diri kita ya. Karena kan sebenarnya di value THM ini kan ada tahapan-tahapannya kan. Iya. Ada awareness, ada understand, ada buy-in, ada ownership kan. Iya. Ya seharusnya tanpa melalui tahapan ini kita sudah ada di ujung, di ownership. Ya kita harus sudah memiliki dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita bekerja, ya suasana tim, suasana perusahaan itu sudah sangat kondusif. Karena semuanya sudah punya ownership dari THM kan. Nah, itu mungkin kemarin saya tanyakan kan. Iya bisa, itu ada diskusi lo, ya penasaran diskusinya, ya cekidot nanti ya teman-teman. Jadi kalau bisa saya rangkum berarti memang THM itu tidak hanya kita baca, tidak hanya kita pahami, tapi juga harus mendarah daging ya Pak ya di Viv Group Jaya, sehingga segala kegiatan yang kita lakukan memang sudah berlandaskan dari THM itu, baik disadari maupun tidak disadari. Iya, saya setuju sekali. Luar biasa loh. Kan dulu kita punya 3C kan. Oke. Iya, masih ingat ya Kiki ya. Kita punya 3C. Courage, Commitment, Love Change. Iya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 2C. Ya toh? Ada care-nya juga kan. Nah, kemudian ini dilebur ke value THM. Oke. Ya. Sebenarnya semuanya bagus, sangat bagus. Ya. Apalagi dengan THM ini kan value-nya sangat kuat. Ya, saya berharap bahwa istilahnya enggak harus diajarin, istilahnya didoktrin terus, tapi ini harusnya sudah meresap dalam diri kita. Ya. Sudah menjadi satu pola hidup kita lah ya. Bahwa kalau kita mau berhasil, ya kita harus jalankan THM. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian kan. Betul. Dengan Viv Group menjadi perusahaan yang luar biasa, menjadi perusahaan yang selalu berkembang, selalu membesar, selalu tumbuh. Semangat dari value THM ini harusnya sudah menjadi ownership dari seluruh tim yang ada di dalamnya. Itu akan menjadi suatu fondasi yang sangat kuat untuk Viv Group.
Betul Pak. Setuju, teman-teman ya, jadi jadikan fondasi dalam setiap kegiatan dan perilaku kita ya. Tidak hanya dalam view group ya Pak ya, tidak hanya dalam bekerja, itu bisa juga diaplikasikan ketika kita memang sudah di luar jam kerja mungkin, atau dalam misalnya kita punya tim yang lain di luar pekerjaan gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa loh, banyak sekali bincang-bincang kita hari ini. Nggak kerasa loh Pak, hampir sejam loh kita ngomong loh Pak. Kayak waktu cepat sekali berlalu ya kalau kita sudah mengobrol kayak gini. Teman-teman, luar biasa hari ini bersama dengan Pak Kris. Mungkin Pak Kris 1 atau 2 kalimat pesan-pesan untuk teman-teman Vivers untuk tetap semangat Pak. Kata-kata semangat Bapak mungkin untuk teman-teman Vivers bisa disampaikan Pak. Selalu saya sampaikan ke tim saya juga ya. Dan ini selalu mungkin menjadi salah satu karakter saya juga sih. Ya, intinya kita harus semangat selalu. Ya, istilahnya mungkin pernah ada di jargonnya Coca-Cola lah ya. Semangat terus semangat. Okay. Ya, kalau saya sih semangat terus, sukses selalu. Ya, ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Untuk apa? Supaya ya kita harus selalu punya semangat, selalu punya passion. Karena itu menjadi satu basic yang luar biasa untuk kita bisa mencapai performance yang luar biasa juga. Ya. Dan ini sudah terakhir atau masih? ini sudah segmen terakhir Pak. Kayaknya Bapak Kris ini nggak mau berakhir kayaknya podcast kita ya Pak. Kita bikin live apa ya, gimana Pak? Iya Pak. Dan mungkin pesan untuk kondisi sekarang lah ya, pandemi. Ya ini menjadi pesan yang umum lah. Tapi saya selalu ingatkan bahwa kita harus menjalankan prokes. Ya, dulu ada 3M, sekarang sudah menjadi 5M. Betul. Ya, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas, kemudian satu lagi mengurangi bepergian. Okay. Menghindari kerumunan dan mengurangi bepergian. Tadi bepergian itu mobilitas lah ya. Ya, menghindari kerumunan. Oke, itu pesan dari Bapak, semangat terus, sukses terus, dan tetap menerapkan protokol kesehatan, gitu ya Pak ya? Stay healthy, stay happy, ya toh? Betul. Karena ini yang menjadi satu pondasi untuk kita bisa bekerja dengan baik. Kalau kita sakit, rasanya kita banyak kehilangan. Ya, kehilangan waktu, kehilangan istilahnya, yang pasti waktulah ya. Waktu, kemudian pekerjaan kita juga menjadi agak ya, Pak, ya. Agak ketinggalan. Betul. Sehingga sangat dibutuhkan kesehatan. Ya. Saya bilang kesehatan itu mahal. Ya. Kita harus selalu bersyukur bahwa hari ini kita masih sehat, dan semoga untuk setiap harinya kita selalu sehat. Amin Pak. Ya. Tetap sehat ya teman-teman, dimanapun Anda berada, gitu ya Pak ya. Dan jangan lupa bahagia. Betul, penting bahagia itu ya. Wah, terima kasih Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini, luar biasa loh. Saya lebih mengenal Pak Kris, kita juga lebih mengenal Pak Kris dan values kita, dan terutama Gaspol ya, untuk teman-teman UV Gaspol. Oke, Bapak terima kasih banyak Bapak sudah hadir dalam podcast kita episode ketiga tahun 2021 ya. Bapak sehat selalu, sukses terus Pak ya. Amin. Dan teman-teman sekalian, demikianlah podcast episode ketiga di tahun 2021 bersama saya Lilo Margaret. Jangan bosan-bosan ya. Dan teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa acara ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Saya dan Pak Kris jauh loh ini ya teman-teman. 3 meter ya. Ada jarak yang memisahkan kita Pak ya, tapi hati kita tetap TEAM gitu ya. Teman-teman tetap melaksanakan protokol 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi berpergian. Oke Pak, sebelum kita akhiri, kita jargon dulu ya Pak, TEAM ya Pak ya. Oke, Viv Group luar biasa, tim yes. Sampai bertemu di episode 4. Dadah.